Kami datang berserah kepada Tuhan. Kami tahu kebahagiaan di hidup kami hanya ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami dipakai sebagai alat-Mu sepanjang umur hidup kami untuk menyenangkan Engkau Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua tentunya bangun dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya, yang terambil dari Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, judul perikopnya di sana bersabar dalam penderitaan. Ya, judul perikopnya adalah bersabar dalam penderitaan. Yang namanya manusia itu semua pasti ketika masuk dalam penderitaan pengennya cepat-cepat keluar. Ya, tentunya kita semua kalau menghadapi persoalan badai semua pengennya cepat, ya. Tidak ada yang mau bersabar dalam penderitaan, ya. Masa bersabar kok dalam penderitaan, ya. Tapi firman ini berkata, bersabar dalam penderitaan. Ya, ayat yang ke-7 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ada banyak orang yang WA sama saya, Bu, sampai kapan saya harus bersabar? Suami saya tuh gak bertobat-bertobat, Bu. Sampai kapan saya harus bersabar menunggu ya anak saya bertobat, menunggu suami saya bertobat? Bu, sampai kapan saya sabar menunggu hidup saya kayaknya begini-begini saja? Ayat ini berkata, saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita tidak disuruh sabar 1-2 hari, enggak. Ayat ini tidak berkata bersabarlah ya paling kira-kira 1 bulan lagi lah. Ya, tidak di sana dikatakan bersabarlah sampai sekuatmu. Enggak. Ayat ini dikatakan karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sampai kapan kita disuruh sabar? Sampai kiamat. Ya, jadi sekarang jangan bertanya lagi. Ada yang WA sama saya, Bu, gitu panjang sekali. Bu, doa saya belum dijawab. Haleluya, ya. Jadi seolah-olah saya ini Tuhan, ya. Kalau saya Tuhan saya balas. Terus gua harus bilang wow gitu. Ya, macam-macam saudara yang WA. Kenapa? Karena pada gak sabar dalam penderitaan. Sabar aja, berhenti mengeluh. Sampai kapan? Sampai pada kedatangan Tuhan. Udah titik. Kenapa? Karena goalnya itu sampai pada kedatangan Tuhan kalau kita belum mati. Ya, kalau kita nanti sudah mati ya sabar sampai mati gitu, ya. Ayat ini berkata sabar sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita disuruh belajar kesabaran tuh dari petani. Kenapa? Karena petani itu ndak bisa paksa hujan. Petani itu ndak bisa dia nanam terus langsung dia perintahkan, ya hujan, cepat kamu turun ya, saya ini udah nanam loh. Ya kalau kamu nggak turun mati loh, enggak. Dari petani kita disuruh belajar sabar. Kenapa? Karena mereka menunggu musim. Ya, tunggu dulu musim. Bahkan seringkali musim hujan nggak datang-datang, sehingga banyak yang terjadi gagal panen. Kalau musimnya berubah bahkan mereka gagal panen. Kenapa? Sawahnya kebanjiran. Ya, tetapi mereka tetap sabar.
Ya, walaupun panennya kadang tidak berhasil, tapi ya itulah ya, belajar tentang kesabaran tuh dari petani. Ya tunggu aja musimnya berubah nggak? Berubah-ubah. Ya kadang tepat, kadang nggak tepat. Makanya kita disuruh belajar dari petani untuk bersabar. Ya, tetapi mereka tetap menanti hasil yang berharga dari tanahnya. Kenapa dia sabar? Ya karena kalau berhasil ada sesuatu yang berharga dari yang dia nantikan itu, ya. Lalu ayat yang ke-8 berkata, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita disuruh bersabar sama seperti petani itu loh, ya. Petani itu bahkan kadang nggak tahu musim hujan ini tepat nggak ya, bulan Juli dia panas ya. Tepat nggak ya musim hujannya nanti Oktober sudah turun. Bisa meleset, bahkan beberapa waktu terakhir ini kita melihat musim itu bermeleset. Ya, tetapi mereka tetap bersabar. Sekalipun kadang gagal panen, ya itu sudah resiko. Ya, demikian juga dengan hidup kita, kata firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada yang berkata dari dulu ngomong dekat, Tuhan mau datang dekat, buktinya nggak datang-datang. Ya, jangan sampai kita ini bicara kurang ajar di hadapan Tuhan. Banyak orang bilang dari dulu Tuhan gak datang-datang. Ya, kita harus bersabar. Mungkin Tuhan belum datang, tapi yang namanya kematian bisa datang menghampiri kita. Makanya kita ini disuruh bersabar dan meneguhkan hati. Yang namanya meneguhkan hati itu tidak tergoyah. Bagaimana caranya teguhkan hatimu dalam keadaan sesulit apapun, penderitaan yang kau hadapi, teguhkan hatimu. Ya udah gak usah banyak alasan, teguhkan. Tapi suami saya itu, teguhkan hatimu untuk terus berdoa bagi suamimu. Tapi istri saya, Bu, teguhkan hatimu untuk berdoa dan terus mencintai istrimu. Teguhkan. Yang kita ini tidak bisa merubah keadaan di sekeliling kita, saudara. Kita gak bisa merubah orang lain, termasuk suami, anak, istri kita, orang tua. Kita gak bisa rubah. Yang kita bisa rubah itu sikap hati kita. Makanya Alkitab berkata, teguhkan saja hatimu. Ya tidak usah peduli kanan kirimu mau seperti apa, bersabar dan teguhkan hati. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apalagi hari-hari ini kita sudah melihat tanda-tandanya. Terlalu nyata tanda-tanda zaman berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat di ambang pintu. Jangan sampai kita kedapatan tidak berjaga-jaga, apalagi hidup tidak berkenan pada Tuhan. Ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bagaimana caranya kita bersabar? Bagaimana caranya kita meneguhkan hati sampai pada Tuhan datang? Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Adalah sifat manusia tuh bersungut-sungut. Iya, bersungut-sungut. Lama sekali ini Tuhan tuh gak jawab-jawab doa saya. Lama sekali ini. Kenapa begini. Bukan cuma bersungut, saling mempersalahkan. Apalagi suami istri nih. Ya ini gara-gara kamu, itu anak tuh nakal tuh gara-gara kamu. Bukan kamu tuh bapaknya, kamu tuh ibunya. Berhentilah saling mempersalahkan. Sesama anggota keluarga, sesama anggota saudara, jangan saling mempersalahkan. Katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selanjutnya biar Tuhanlah yang bekerja. Mari. Ya. Kenapa kita jangan bersungut-sungut saling mempersalahkan? Ya supaya kamu jangan dihukum. Menanti hari-hari Tuhan yang mendekat ini kita dilarang untuk bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya apa? Kamu jangan dihukum. Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ingat, setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Jangan sampai kita kedapatan bersungut-sungut, jangan sampai kita kedapatan saling mempersalahkan, tetapi bersabar dan teguhkanlah hatimu. Saudara, karena itu mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan hari ini. Kita mau bilang, Tuhan, hari ini kami tidak mau bersungut-sungut. Hari ini saya tidak akan mempersalahkan siapapun.
Atas apapun yang menimpa saya percaya itu adalah seizin Tuhan. Mari kita duduk di kaki Tuhan. Kita mau datang lebih baik, kita persembahkan hidup kita. Kita mau berkata, Tuhan, hanya ini yang bisa kami persembahkan untuk menyenangkan Engkau. Hanya ini Tuhan, persembahan kami. Kami mau datang memberikan hidup kami kepada Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Daripada kita bersungut, daripada kita goyah hatinya, lebih baik kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan.